Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferdiano Dirasa di channel Asa Studio Art. Kali ini kita akan mencoba bagaimana menyampaikan tentang konsep tata susun dalam menciptakan sebuah karya seni atau desain. Karya seni atau desain yang baik mempunyai titik berat untuk menarik perhatian yang disebut dengan center of interest. Ada berbagai cara untuk menarik perhatian kepada titik tersebut, yaitu dapat dicapai melalui perulangan ukuran serta kontras antara tekstur, nada, warna, garis, ruang, bentuk, ataupun motif. Susunan beberapa unsur visual atau penggunaan ruang dan cahaya bisa dihasilkan melalui titik perhatian pada fokus tertentu. Bermacam cara untuk menarik perhatian kepada titik berat sesuatu ruang dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti aksentuasi melalui perulangan, aksentuasi melalui ukuran, aksentuasi melalui kontras, atau aksentuasi melalui bentuk atau susunan. Harus menentukan daerah atau bagian dari suatu ruangan yang akan ditonjolkan dan daerah yang menjadi latar belakang atau sebagai pelengkap. Prinsip tata susun, penyusunan atau komposisi dari unsur-unsur estetik merupakan prinsip perorganisasian unsur dalam seni atau desain. Hakikat suatu komposisi yang baik adalah jika suatu proses penyusunan unsur pendukung karya seni senantiasa memberikan prinsip-prinsip komposisi seperti harmoni, kontras, unity, balance, simplicity, aksentuasi, dan proporsi. Prinsip dasar tersebut kadang saling terkait satu sama lainnya, sehingga sulit dipisahkan. Namun, kehadirannya secara dalam pada suatu karya, penyusunannya akan memberikan hasil yang dapat dinikmati dan memuaskan. Konsep tata susun, menurut Monroe, dalam teori kreativitas seni, penelitian penciptaan kekaryaan untuk mendapatkan atau mencapai tujuan dalam penciptaan digunakan konsep tata susun dalam mencapai estetika sebagai proses kreatif. Pola kreatif menurut Monroe secara garis besar adanya karakteristik yang sama pada setiap seni ataupun medianya. Gejala ini tampak karena hampir setiap karya seni selalu menggunakan topik utama. Dengan demikian, pendekatan pola kreatif, terutama kekaryaannya, yang mempunyai hasil akhir akan proses kreatif yang sama pula. Adanya analogi pengalaman estetik. Gejala ini terbukti karena adanya apresiasi dan penghargaan pengalaman estetik untuk dinilai. Dengan demikian, tentu ada pula pola kreatif yang dapat dipergunakan untuk mencapai hal itu. Yang ketiga, adanya analogi antara satu kegiatan kreatif dengan kegiatan kreatif lainnya. Hal ini diungkapkan secara klasik dan Dewey dengan mencoba mengadakan penelitian bagaimana sebenarnya manusia berpikir. Itu kata Agus Sassari. Dari prinsip tata susun tadi, maka ada dua teori yang patut kita bahas. Yang pertama, teori propulsif, menyatakan bahwa sesuatu yang mengendalikan proses kreatif yang sedang berlangsung merupakan bagian penting dari keseluruhan proses tersebut. Nah, yang kedua, sedangkan teori finalistis, beranggapan segala sesuatu pengendalian kegiatan kreatif adalah hasil akhir dari tujuan proses. Kedua teori ini saling bertubrukan, namun hal tersebut tidak perlu dipertajam. Sebagai perbandingan ada beberapa teori yang kita gunakan. Salah satunya adalah teori sebagai ekspresi dari R.G. Collingwood yang merupakan transformasi teori propulsif, menyatakan bila seseorang hendak mengekspresikan emosinya, maka sebenarnya timbul kesadaran bahwa ia mempunyai emosi.
Tetapi ia juga mengerti dan tidak sadar apa sebenarnya emosi itu. Yang sedang dirasakan hanyalah desakan dan ketegangan dari dalam. Tidak diketahui asal atau sebabnya. Sebelum emosi tersebut terungkap, seorang seniman merasa dirinya tidak enak. Kemudian jika ia berhasil mengungkapkan pikirannya terasa menjadi sangat ringan, enteng. Dan tujuan atau harapan ialah dapat mengerti dan menjelaskan emosi tersebut. Itu kata Collingwood dalam Agus Sassari. Nah, justru persoalan seniman yang paling penting adalah apa yang harus mereka kerjakan selanjutnya. Persoalan ini sulit untuk menyangkut rangsangan-rangsangan seniman untuk membuat atau menciptakan sebuah karya. Terminologi finalistis di dalam seni sebenarnya diungkap sewaktu Eker mengemukakan teori finalistisnya berdasarkan kualitas sepihak dan kondisi persepsi tertentu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana seorang seniman mengandalkan pandangannya akhirnya kemudian mengolah garis, warna, tekstur menjadi suatu karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.